Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa materi kali ini penting untuk dijelaskan? Karena kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, penting untuk mendekatkan diri kepada zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita senantiasa tentram dan nyaman, seperti itu. Nah, adapun pembahasan berkenaan dengan tema kita kali ini mencakup dua hal. Yang pertama, mengenai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mencoba untuk mengenal lebih dalam perihal Asmaul Husna, atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah sebagai cerminan dari sifat yang dimiliki olehnya. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita ialah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu teman-teman sadari bahwasanya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, dengan berzikir. Yang kedua, dengan melakukan suatu perbuatan. Jadi perlu diingat ya, ada dua cara dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas cara pertama, yaitu dengan cara berzikir. Pada umumnya, manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahap zikir ini ketika manusia tersebut melalui dua fase. Yang pertama, fase ketika seseorang tersebut mendapatkan anugerah, dan yang kedua, fase ketika seseorang tersebut mendapatkan musibah, seperti itu. Nah, melalui pemaparan tadi, bisa kita garis bawahi bahwa kita sebagai seorang hamba penting untuk berzikir atau mengingat Allah ini dalam berbagai kondisi, seperti itu ya. Bukan hanya ketika kita mendapat anugerah, ataupun sebaliknya. Kita mesti mengingat Allah dalam berbagai kondisi, mau kondisi kita senang ataupun kondisi kita sedang susah, seperti itu ya. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa berzikir kepadanya dalam berbagai kondisi. Meskipun tentu hal tersebut cukup sulit untuk kita lakukan, minimalnya kita belajar. Baik itu ketika mendapatkan anugerah maupun mendapatkan musibah, kita senantiasa menautkan diri kita agar selalu ingat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendekatkan diri kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya ialah dengan senantiasa melakukan perbuatan yang positif, seperti itu ya. Karena dengan kita melakukan suatu perbuatan yang positif, niscaya kita sejatinya ini telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja sih perbuatan positif tersebut? Bisa banyak ya. Contohnya, seperti halnya kita berbuat baik kepada tetangga, lalu kita menjalankan sholat, itu pun merupakan perbuatan dari kita sebagai seorang hamba untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah cara bagi kita
untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir dan melakukan suatu perbuatan. Baiklah, setelah kita mengenal perihal cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal selanjutnya yang penting untuk kita bahas ialah kita mengenal lebih dalam perihal Asmaul Husna. Apa saja sih yang mesti kita ketahui dari Asmaul Husna ini sendiri? Yang pertama yaitu pengertian dari Asmaul Husna. Yang kedua ialah dalil dari Asmaul Husna itu sendiri. Nah, apa sih pengertian ataupun definisi dari Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna perlu kita ketahui berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna sendiri diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama baik. Sejauh ini bisa kita pahami ya, definisi ataupun pengertian dari Asma'ul Husna itu sendiri, yaitu sebagai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Seperti itu. Itulah definisi dari Asmaul Husna. Nah, setelah kita mengetahui perihal definisi ataupun pengertian dari Asmaul Husna, hal lain yang tidak boleh terlupakan ialah kita pun tahu gitu ya, perihal dalil ataupun dasar hukum berkenaan dengan Asmaul Husna ini. Sejatinya, dalil berkenaan Asmaul Husna ini terdapat dalam dua poin seperti itu ya. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Lalu yang kedua, terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini teman-teman bisa baca ya, perihal dalil ataupun dasar hukum dari Asmaul Husna itu sendiri. Nah, setelah teman-teman mengetahui perihal pengertian dan juga dalil ataupun dasar hukum dari Asmaul Husna, sudah saatnya nih bagi teman-teman untuk mengetahui beberapa makna kata dari Asmaul Husna. Karena sebagaimana kita ketahui, Allah ini kan memiliki nama-nama baik yang begitu banyak, seperti itu ya. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari sedikit saja makna-makna yang terdapat dari Asmaul Husna itu sendiri. Lantas, apa sajakah kata yang akan kita ketahui dari Asmaul Husna yang telah dirangkum ini? Kita lihat, yang pertama ada Al-Karim, yang kedua ada Al-Mu'min, yang ketiga ada Al-Wakil, ada Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan juga Al-Akhir. Kata-kata ini yang pada pertemuan kali ini akan kita coba ketahui lebih dalam seperti itu ya, makna dari Asmaul Husna tersebut. Makna yang pertama yang akan kita ketahui ialah makna dari Allah sebagai Al-Karim. Nah, sifat ataupun makna kata yang terdapat pada Asmaul Husna salah satunya ialah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim ini mempunyai arti bahwa Allah ini maha dermawan, yang maha pemurah, seperti itu ya. Adapun secara istilah, Al-Karim ini diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah
atau rezeki kepada semua makhluknya. Adapun dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Jadi, perlu kita tekankan lagi di sini, Allah ini maha mulia, maha baik, maha pemurah akan rizki, akan anugerahnya, baik ketika diminta maupun tidak, seperti itu. Itulah yang menjadi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Imam Al-Ghazali sendiri berpendapat bahwa Al-Karim di sini berarti Dia, dalam hal ini Allah, yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, serta tidak rela bila ada kebutuhan hambanya tersebut justru memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain misalnya. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara kepada dirinya. Seperti itu. Itulah definisi menurut Imam Al-Ghazali perihal Al-Karim sendiri. Adapun sifat dari Al-Karim sendiri tertuang dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6. Inilah yang menjadi dasar hukum dari Al-Karim ini sendiri. Nah, setelah kita mengetahui perihal sifat Al-Karim, sifat lainnya yang perlu kita ketahui ialah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa ini berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Adapun secara istilah memiliki arti bahwa Dia atau Allah ini sendiri merupakan maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang berkat adanya rasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengamalkan dan meneladani sifat al-mu'min dapat diartikan ketika seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan kita, baik itu gangguan lidah kita atau omongan kita maupun tangan kita, dalam hal ini perbuatan yang kita lakukan, sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, seperti itu. Adapun berkaitan dengan sifat al-mu'min ini telah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang bisa teman-teman baca seperti itu ya. Setelah kita mengetahui perihal sifat al-mu'min, selanjutnya yang perlu kita bahas ialah al-wakil. Yang dimaksud dengan al-wakil ini secara bahasa ialah maha mewakili atau pemelihara. Yang secara istilah didefinisikan bahwa Allah ini memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga Allah menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan pernah luput dalam memelihara ataupun mengurus segala kebutuhan dari makhluknya, seperti itu ya. Nah, adapun pembahasan perihal sifat al-wakil ini tertuang dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang bisa teman-teman baca juga seperti itu ya. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah perihal sifat al-matin. Yang dimaksud dengan sifat al-matin secara bahasa ialah maha kukuh. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Oleh karena itu, sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya.
Dalam hal ini, secara istilah, kekukuhan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan rahmat dan azab yang terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal tersebut kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Itulah hal yang bisa kita ketahui perihal al-matin tersebut. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin ini adalah senantiasa beristiqomah atau meneguhkan pendirian. Beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan. Terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Itulah upaya kita dalam meneladani sifat dari al-matin itu sendiri. Adapun pembahasan perihal al-matin ini dijelaskan juga dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Nah, sifat selanjutnya yang tidak boleh kita lupakan ialah sifat al-jami'. Secara bahasa, jami' ini berarti maha menghimpun ataupun maha mengumpulkan. Secara istilahnya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Seperti itu. Jadi tidak peduli dari latar belakang seperti apa, sifat yang dimiliki bagaimana, Allah lah yang dapat mengumpulkan ataupun menghimpun beragam perbedaan tersebut. Karenanya, barang siapa yang sempurna ma'rifatnya dan baik tingkah lakunya, maka ia pun disebut juga sebagai al-jami'. Dikatakan al-jami' ketika orang tersebut tidak padam cahaya ma'rifatnya. Seperti itu. Adapun pembahasan perihal al-jami' ini sendiri terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 9. Nah, selanjutnya sifat yang akan kita bahas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat al-adl. Secara bahasa, kata al-adl ini berasal dari kata adala yang berarti lurus dan sama. Secara istilah, dinamakan al-adl ini karena Allah ini maha adil. Karena keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Karenanya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kita ragukan kembali. Karena keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Berbeda dengan kita yang pengetahuannya terbatas seperti itu ya. Dengan demikian, tidak mungkin keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah seperti itu. Karenanya kita mesti meyakini bahwa Allah ini bersifat adil seperti itu ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Nah, adapun sifat terakhir yang perlu kita ketahui pada pembahasan kali ini ialah al-akhir. Secara bahasa, al-akhir ini artinya yang maha akhir. Apa yang dimaksud dengan yang maha akhir ini? Tertuang dalam definisi secara istilah, yaitu Allah ini maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, Allah ini tetap kekal. Kekal dengan kekekalannya, seperti itu. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti itu. Seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya.
Oleh karena itu, kita tidak bisa mendefinisikan kekal manusia kepada kekal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini tiada akhir, berbeda dengan manusia seperti itu. Adapun orang yang mengesahkan sifat dari al-akhir ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya. Dan segala kesudahan ini tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah itulah sebagai yang maha akhir. Nah, pembahasan lebih jauh perihal sifat al-akhir ini tertuang dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan perihal materi dengan pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa sedikit tercerahkan seperti itu ya, sedikit mengenal lebih dalam perihal cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui perihal nama-nama baik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya pembahasan kali ini dapat memacu kita untuk senantiasa belajar lebih dalam, mengenal lebih jauh perihal nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat yang merupakan representasi dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.